Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Armina Putra, kelas 1C D3 Akuntansi, BP 1019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian kredit dan unsurnya. Pembahasan pertama, kita akan mengetahui apa sih itu kredit. Apa sih kredit itu? Dalam bahasa Latin, kredit disebut credere, yang artinya percaya. Maksudnya, si pemberi kredit percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Begitu juga sebaliknya, si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu, bank akan mengadakan analisis kredit. Analisis ini mencakup latar belakang nasabah tersebut, mulai dari prospek usahanya, jaminan yang diberikan, faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tapi masalah diberikan. Kemudian, jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak, sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet. Faktor salah analisis ini merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam dan lain-lain. Baiklah, setelah kita membicarakan tentang pengertian kredit pada awal pembahasan tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur kredit. Di dalam kata kredit mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain, kredit itu mengandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara tentang kredit, maka kita termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu unsur keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu yang diberikan. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan, harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih dahulu, seperti yang kita bahas pada pembahasan yang pertama tadi. Dengan alasan supaya kita tahu kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank. Unsur yang kedua yaitu kesepakatan. Di samping unsur percaya tadi, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan menandatangani kedua belah pihak tersebut kredit dikucurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabatunada dari BP 44. Baik, saya akan materikan sahabat nama Rangga, yaitu tujuan dan fungsi kredit. Yang pertama, tujuan pemberi satu kredit. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Di samping itu, keuntungan ini juga dapat membesarkan usaha bank. Tujuan selanjutnya adalah membentuk usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.
Dengan dana tersebut, maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini, baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan. Selanjutnya, membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik dan semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka meningkatkan pembangunan di sektor, terutama sektor real. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah yaitu penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah bank, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara, dan meningkatkan devisa negara. Di samping memiliki tujuan, pemberian fasilitas kredit juga memiliki fungsi. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya, jika uang hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan diberikan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit. 2. Meningkatkan peredaran dan lalu uang. Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Yang ketiga, meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan dapat digunakan oleh nasabah bank untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Adanya kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke lainnya bertambah atau kredit dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Yang keenam, untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Bagi penerima kredit akan meningkatkan kegairahan berusaha, terkhusus bagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan. Dengan memperoleh kredit dapat memperbesar dan memperluas usahanya. Yang ketujuh, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik terutama dalam meningkatkan pendapatan. Yang terakhir, untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional, pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama lainnya, sehingga terciptalah perdamaian dunia. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank adalah yang pertama dari segi kegunaan. Maksud dari segi kegunaan adalah untuk melihat apakah uang kredit yang digunakan untuk kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Kegunaan terdapat dua jenis kredit. Yang pertama yaitu kredit investasi. Kredit investasi adalah kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru, bisa juga untuk keperluan. Contohnya, biasanya untuk membangun pabrik atau membeli mesin, maka masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar. Yang kedua, kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit ini bertujuan sebagai modal kerja atau kegiatan usaha lainnya. Jenis kredit ini termasuk jenis kredit yang produktif karena bertujuan untuk menciptakan suatu kegiatan usaha dan menghasilkan produk berupa barang bermanfaat sehingga mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Contohnya, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Yang kedua, dilihat dari segi tujuan kredit. Maksud segi tujuan kredit adalah apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Dilihat dari segi tujuan kredit, terdapat 3 jenis kredit. Yang pertama, kredit produktif. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sebagai menghasilkan sesuatu baik berupa barang dan jasa. Contohnya, kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang, atau kredit industri yang akan menghasilkan bahan industri. Yang kedua, kredit konsumtif.
Kredit ini bersifat konsumtif atau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat personal. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Misalnya, seperti kredit mobil pribadi, kredit pembuatan rumah tangga, dan kredit yang lainnya. Yang terakhir, kredit perdagangan. Kredit perdagangan adalah kredit yang diutamakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dan jumlah besar. Contohnya, kredit impor dan ekspor. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi rekan saya yaitu Fani. Kepada Fani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Devriza, BP 1034. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu jenis-jenis kredit dari segi jangka waktu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek ini memiliki jangka waktu berkisar antara kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang kedua yaitu kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah ini memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi. Yang ketiga yaitu kredit jangka panjang. Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang ini memiliki jangka waktu berkisar antara lebih dari 3 tahun ataupun lebih dari 5 tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang. Kredit ini dapat berupa seperti kredit perumahan dan lain sebagainya. Namun dalam praktiknya, bank lebih cenderung menggunakan kredit jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka waktunya jangka pendek tersebut yaitu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan kredit jangka panjangnya yaitu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis kredit dari segi jaminan. Jenis kredit dari segi jaminan tersebut terbagi 2, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan ini maksudnya kredit tersebut diberikan dengan suatu jaminan. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal sebesar jaminan, atau untuk kredit tertentu, jaminan tersebut harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh si debitur. Jaminan tersebut dapat berupa benda berwujud seperti bangunan, tanah, kendaraan, ataupun lain sebagainya. Yang kedua yaitu benda tidak berwujud seperti sertifikat tanah, saham, obligasi, ataupun rekening tabungan yang dibekukan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu jaminan orang. Jaminan orang ini maksudnya jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan bahwa kesanggupan untuk menanggung segala risiko apabila kredit tersebut macet. Maksudnya kredit tersebut akan dibayarkan oleh seseorang tersebut apabila si nasabah tidak sanggup untuk membayarnya. Yang kedua yaitu kredit tanpa jaminan. Maksudnya kredit ini akan diberikan tanpa adanya jaminan barang ataupun orang-orang tertentu. Kredit ini biasanya melihat bagaimana prospek usaha, karakteristik, loyalitas seseorang, ataupun nama baik seseorang selama berhubungan dengan pihak bank ataupun pihak lainnya.
Biasanya kredit ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah bonafit dan profesional, sehingga risiko untuk kreditnya macet itu kecil. Saya akan membahas mengenai jenis kredit dari segi sektor usaha. Yang pertama, sektor pertanian. Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai sektor pertanian maupun perkebunan. Biasanya kredit tersebut dapat berupa jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kedua yaitu sektor peternakan. Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai sektor peternakan, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Bentuk kredit jangka panjangnya seperti ternak sapi ataupun ternak kambing. Bentuk jangka pendeknya seperti peternakan ayam. Yang ketiga yaitu sektor industri. Merupakan kredit yang diberikan pada usaha industri, baik itu industri besar, menengah, ataupun industri kecil. Yang keempat yaitu sektor pertambangan. Merupakan kredit yang diberikan pada usaha tambang. Biasanya kredit tersebut berjangka waktu panjang. Kredit tersebut dapat berupa usaha tambang emas, perak, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu sektor pendidikan. Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan sarana atau prasarana yang diperlukan dalam pendidikan, dan dapat pula kredit untuk mahasiswa. Yang keenam yaitu sektor profesi. Merupakan kredit yang diberikan untuk kalangan profesional seperti dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu sektor perumahan. Merupakan kredit yang diberikan untuk pembangunan perumahan maupun pembelian perumahan, dan biasanya dalam jangka waktu panjang. Dan beberapa kredit dalam sektor-sektor lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Yamani. Saya dari BP 1901071009, kelas 1J D3 Akuntansi, kelompok 6, Perbankan. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang kredit, dan saya akan menjelaskan tentang kualitas kredit. Pada dasarnya, kualitas kredit tersebut adalah klasifikasi status pembayaran angsuran atau pinjaman beserta bunga-bunganya dari kredit yang telah dijalankan oleh si kreditor tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggolongan kualitas kredit atau yang biasa dikenal dengan kolektibilitas kredit. Dalam peraturan BI nomor 7/2/PBI/2005 dan surat edaran BI nomor /7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, dan PBI nomor 14/15/PBI 2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Ada beberapa faktor dalam menentukan kualitas kredit atau kualitas piutang pembiayaan, seperti faktor kemampuan nasabah dalam membayar, ketepatan membayar pokoknya atau bunga, kinerja keuangan atau financial performance, dan nasabah serta prospek usaha nasabah. Dan berikut adalah penggolongan kualitas kredit. Pertama itu ada yang disebut dengan kredit lancar atau PAS atau kolektibilitas 1. Pada kredit lancar ini tidak terdapat keterlambatan atau tidak terdapat keterlambatan pembiayaan atau pembayaran pokok ataupun bunga sampai dengan 30 hari. Yang kedua, dalam perhatian khusus atau special mention atau kolektibilitas 2. Terdapat keterlambatan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 30 hari sampai dengan 90 hari.
atau dari hari ke-31 sampai dengan hari ke-90. Yang ketiga disebut dengan kredit kurang lancar atau substandar, atau yang disebut dengan kolektibilitas 3. Terdapat keterlambatan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari, yaitu yang dihitung dari hari ke-91 sampai ke hari ke-120. Yang keempat yaitu ada diragukan atau doubtful, yang disebut dengan kolektibilitas 4. Terdapat keterlambatan membayar pokok ataupun bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari, yaitu dihitung dari hari ke-121 sampai ke 180. Yang kelima yaitu macet atau loss atau kolektibilitas 5. Terdapat keterlambatan pembayaran pokok ataupun bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 180 hari ke atas. Apabila kredit atau pinjaman telah masuk dalam kategori kurang lancar atau diragukan ataupun macet, maka kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah atau non-performing loan, atau yang disingkat dengan NPL, atau non-performing financing atau NPF. Hal ini sangat penting pada saat Anda mengajukan kredit. Pastikan Anda tidak bermasalah dengan perusahaan pembiayaan tempat Anda mengajukan kredit. Begitu juga jika Anda memiliki tagihan, pinjaman, cicilan kredit di tempat lain. Apabila Anda memiliki riwayat kredit yang buruk sebelumnya, atau hal sangat kecil kemungkinan pengajuan kredit Anda disetujui. Dan penggolongan-penggolongan kredit tersebut juga memiliki manfaat bagi debitur, di mana mereka akan memiliki pengertian dan penjelasan yang cukup mengenai kualitas kredit yang mereka lakukan, sehingga membuat mereka berpikir untuk melakukan kewajiban ataupun pembiayaan cicilan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk dijelaskan kepada debitur, terutama mengenai konsekuensi yang dilakukan atau konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika ternyata mereka mengalami kemacetan dalam pembayaran pokok ataupun bunga. Sehingga dalam kasus ini di mana debitur tidak melakukan pembayaran kredit dalam tepat waktu, maka hal tersebut akan sangat merugikan bagi debitur di hari yang akan datang, terutama jika mereka ingin mengajukan pinjaman kembali. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan khusus bagi pihak bank selaku kreditur, karena dengan informasi debitur mengenai riwayat kredit tersebut akan tercatat sebagai sistem informasi debitur atau SID. Bank Indonesia hanya Bank Indonesia yang dapat mengakses oleh pihak bank sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan persetujuan kredit. Jadi dari penjelasan tersebut bahwa kita bisa tarik kesimpulan, jika suatu debitur ingin berkredit di suatu bank, maka bank selaku kreditur, dia akan mereview lagi dan akan mencari histori dari kredit-kredit yang telah dijalankan oleh calon debitur. Jadi jika ada terjadi suatu masalah di suatu pembayaran pokok ataupun bunga oleh calon kreditur tersebut, maka bank akan berpikir lagi untuk menerima debitur tersebut menjadi nasabah kredit di bank yang bersangkutan.